Pertama-tama, diceritakan perihal perjalanan hidup Pangeran Walang Sungsang, hingga datang kepada Ceriakan, yang Sinuhun Susunan Cirebon. Adapun yang dibuka oleh cerita ini adalah menceritakan suatu praja di Pajajaran Ratu Agung di Tanah Sunda yang bernama Sri Sang Ratu Dewata Wisesa, masyhur disebut Sri Mahaprabu Siliwangi. Beristri 3 orang, ialah Ambat Kasih, Aci Bedaya, dan Permaisuri Ratu Subang Larang. Sang Prabu berputra 40 orang. Sang Prabu bersabda, "Hai, anakku Walang Sungsang, aku lihat engkau bermuram durja. Semuanya prihatin, tidak sama dengan sesama yang berkumpul duduk. Apa yang jadi kesedihan engkau? Apa yang engkau inginkan? Beritahu saja. Mana yang kau sukai? Jangan engkau bersedih hati, tidak baik bagi pribadi semuanya keraton." Sang putra menjawab dengan khidmat, sambil menundukkan kepala dan mengeluarkan air mata. "Duhai Gusti, murka dalam yang hamba mohon, karena tadi malam hamba bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang elok dan agung, memberi wejangan agama Islam, Nabi Muhammad yang jadi utusan yang widi. Namun menyesal sekali belum tuntas, hamba sudah terjaga. Sekarang hamba rindu sekali kepada agama Islam, mengingat tidak adanya guru untuk meneruskan pelajaran agama Islam itu." Sang Prabu berkata sambil senyum, "Walang Sungsang, engkau orang muda, jangan terlanjur. Engkau kena sihir, kena bius Muhammad, yang mengaku anutan yang jadi duatnya widi. Sungguh dusta seenak nafsunya, karena sesungguhnya anutan itu adalah yang Brahma, yang Wisnu. Itu sesungguhnya agama dewa yang mulia, yang jagat nata, pangerannya, orang Setriloka. Sejak dahulu hingga sekarang, para leluhur tidak menghendaki dirubah." Walang Sungsang menjawab sambil menyembah, "Duhai Gusti, mohon ampun dalam pengertian, kebijaksanaan, dan pemaafan dalam yang hamba mohonkan, karena hamba lebih condong ataupun suka syariat jeng Nabi Muhammad, dan sesungguhnya ilahi yang wajib disembah itu melainkan Allah, yang tiada sekutu sesama, yang maharu ataupun makhluk." Sebelum melanjutkan ceritanya dan menyimak ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Kang Ali Atanapi channel ini. Semoga bermanfaat. Prabu Siliwangi murka karena sang putra tidak patuh, bertentangan dengan agamanya. Sang putra dimarahi, diusir keluar dari praja Pajajaran. Menjadi suka hati, segera pamit menghindar dari hadapan sang Prabu. Keluar sudah dari istana tersebut, berjalan, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, menuju ke arah timur. Ratu Mas Rara Santang sedang rindu kepada kakaknya, ialah Walang Sungsang. Menangis siang malam selama 4 hari. Akhirnya Rara Santang mimpi bertemu dengan seorang lelaki pula, yang berupa satria lagi berbau harum, memberi pelajaran agama Islam, menyuruh berguru syariat jeng Nabi Muhammad, dan diramal kelak mempunyai suami ratu Islam, dan akan mempunyai anak laki-laki yang muncul. Rara Santang segera terbangun, ingat kepada impiannya, lalu keluar dari keraton, menyusul kakaknya Walang Sungsang, terus berjalan,
Diceritakan, di dalam keraton geger busekan Atanapi panik, karena sang putri menghilang melolos tanpa bekas. Jeng Ratu Subang Larang sangat olehnya menangis, menungkemi sang Prabu, karena kedua-dua putranya hilang. Sang Prabu kaget sekali, segera memanggil menghadap seluruh para putra Santara, Patih, Bupati, dan para wadyabala dikumpulkan. Sang Prabu berkata, "Hai, Pati Argatala, Dipati Siput, sekarang carilah putraku Dewi Rara Santang, hilang dari keraton, dan Walang Sungsang disuruh pulang. Sungguh jangan tidak teriring keduanya." Pati Arga telah menjawab, "Sandika." Ia segera keluar dari keraton, mengumumkan kepada seluruh para wadyabala di Pajajaran. Geger, panik lalu menyebar ke berbagai penjuru. Pati Arga dalam mencarinya, dengan berlaku bertapa, menuruti perjalanan pendeta, Dipati Siput mencarinya memasuki hutan, menuruti perjalanan hewan. Para putra pada bertapa, atau berperilaku sebagai dukun, sebagian membangun kerajaan. Pada wadyabala, masing-masing tujuannya, mereka takut, tidak berani pulang, sebelum mendapatkan karya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa saksikan terus. Terima kasih atas perhatiannya.